Saudara, sekarang kita masuk dalam poin D, manusia di dalam Taman Eden. Pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-25. Ditempatkan secara khusus oleh Tuhan Allah, ya. Kemudian yang kedua diberi pekerjaan, yaitu mengusahakan dan memelihara taman itu. Pekerjaan bukan akibat dosa, tetapi sesuatu yang baik yang ditentukan Allah bagi manusia. Yang ketiga, kebebasan manusia dibatasi. Batas yang positif boleh makan buah dari banyak pohon yang ada. Ya, poin B, batas negatif jangan makan buah pohon yang dilarang. Yang ke poin C, alasan karena makanan itu membawa maut. Nah, saudara, untuk 3 bahagian ini dalam poin D, poin 1, 2, dan 3 ditempatkan secara khusus oleh Tuhan Allah. Jadi, saudara, penting sekali untuk saudara dan saya memahami penempatan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Jadi Tuhan, jadi kalau Anda sekarang ada di Dulos, katakanlah itu bukan sesuatu yang kebetulan, ya. Tetapi dari sisi itu dapat saudara paham bahwa saudara di Dulos karena ditempatkan Tuhan. Untuk saudara menimba ilmu, belajar, dimarahin oleh Pak Nathan, dikasih sanksi kalau telat tugas dan sebagainya, itu adalah semua proses yang ada ketika saudara berada di STT Dulos. Jadi bukan kebetulan kalau Tuhan menempatkan saudara untuk studi belajar di STT Dulos sebagai bagian dari perjalanan hidup Anda, dan di STT itulah saudara dibentuk. Yang kedua, diberi pekerjaan, ya. Penting kalau saudara dan saya itu memahami maksud Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Artinya, saudara dan saya hidup dalam dunia ini selalu ada tugas, tidak pernah tanpa tugas, ya. Jadi sekolah aja ada tugas, termasuk hidup juga ada tugas yang diberikan Tuhan kepada Anda dan saya. Nah, hanya saja tugas yang seperti diberikan kepada Adam untuk mengusahakan dan memelihara taman itu adalah bukan pekerjaan yang kecil, karena taman itu kan luas. Sementara Adam dan Hawa masih hanya 2 orang saja. Nah, pekerjaan itu bukan sebagai akibat dari dosa juga, tetapi pekerjaan itu diberikan Allah kepada Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Nah, sama juga dengan saudara dan saya. Ketika saudara dan saya dikasih tugas oleh Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang harus saudara dan saya kerjakan, baik dalam hidup ini, mulai dari sekarang ini sampai katakanlah 30-40 tahun ke depan, ada tugas yang saudara harus kerjakan untuk Tuhan, karena itulah tugas yang diberikan Tuhan kepada Anda. Nah, karena itu sebelum sampai kepada tugas itu, saudara dan saya perlu dibentuk, perlu dibekali, perlu keterampilan dan keterampilan pengetahuan yang saudara terima itu salah satunya adalah saudara berada di STT Dulos. Sehingga dari situ saudara diperlengkapi, ada banyak hal. Tapi apa yang saudara dapatkan dari STT Dulos itu hanya cuma bagian terkecil dari sebuah keterampilan, dari sebuah rancangan hidup, dari semua yang akan membuat Anda, saudara, menjadi
orang yang berguna kelak bisa mengusahakan dan memelihara taman, termasuk menjalankan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada Anda. Nah, yang ketiga ini ternyata berada dalam Taman Eden, Adam dan Hawa dibatasi ya untuk hal-hal yang pertama, yang batas yang positif. Dikatakan bahwa Adam dan Hawa boleh makan semua buah pohon yang dalam taman. Ya, semua pohon yang dalam taman itu boleh dimakan. Nah, batas negatif adalah bahwa jangan makan buah pohon yang dilarang. Dan alasannya kenapa tidak boleh makan karena dilarang, karena kalau kamu makan, kamu akan mati atau buah pohon itu akan membawa maut. Nah, saudara, ini penting ya. Jadi hidup di Taman Eden itu bukan hidup semaunya, tapi ada batasan hidup yang diberikan Tuhan. Ada batasan positif, ada batasan negatif, dan ada batasan ketika alasan negatifnya dilarang. Yang kemudian poin 4, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Perhatikanlah bahwa Allah tahu apa yang baik dan yang tidak baik bagi manusia. Dalam kitab Kejadian semua hal baik, ya. Tidak ada yang tidak baik yang diciptakan Tuhan. Tapi baru dalam bagian ini ada kata tidak baik bagi manusia, bahwa manusia itu perlu bersekutu dengan sesama manusia yang lain. Nah, bukan kepada Allah saja yang harus bisa bersekutu dengan Bapa, dengan Yesus dan Roh Kudus, tapi manusia juga harus bersekutu. Nah, dalam hal ini bahwa Tuhan memperhatikan Adam, dan ternyata Adam yang masih seorang diri saja itu Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu hanya seorang diri saja. Nah, karena itu dalam poin B tidak ada penolong yang sepadan dengan Adam di antara segala binatang, karena beda ya. Yang lain punya ekor, Adam nggak punya ekor. Yang lain, ciptaan yang lain punya sayap, Adam nggak punya sayap, ya. Dan lain-lain. Jadi beda Adam dengan binatang-binatang. Nah, perbedaan antara manusia dan binatang ini ditekankan di sini, bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tapi binatang tidak, ya. Binatang tidak. Itulah perbedaan antara manusia dengan binatang. Nah, saudara, poin C, perhatikan bahwa Allah membuat dan membawa perempuan kepada Adam. Hanya Allah yang tahu apa yang terbaik bagi manusia. Nah, saudara, jadi ketika Tuhan melihat Adam seorang diri saja, nah disitulah dikatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Makanya poin B, Tuhan bilang Tuhan akan menciptakan seorang penolong, ya, seorang penolong bagi Adam. Dan dikatakan dalam poin C bahwa Allah membuat perempuan dan Allah memberikannya kepada Adam. Nah, cara Allah membuat perempuan adalah mengambil dari tulang rusuknya Adam, ya. Lalu membangun seorang perempuan, dihembusi nafas seperti kepada Adam, lalu Allah memberikannya kepada Adam karena Tuhan tahu bahwa Adam perlu perempuan. Ya, poin C, Hawa diciptakan sebagai penolong yang sepadan.
Nah, penolong yang sepadan itu adalah Aser, ya, Aser. Nah, penolong itu dalam hal ini, penolong itu dalam hal yang mana? Ya, membantu Adam secara jasmania atau yaitu beranak cucu, dan secara rohania adalah bersekutu dengan Dia. Jadi penolong itu adalah untuk membantu Hawa beranak cucu. Karena tanpa Hawa, Adam tidak bisa beranak cucu.